Pada abad ke-17 di Italia, ada seorang biarawati yang ditemukan dalam keadaan tidak lazim di kamarnya. Ia bernama Maria. Wajahnya dipenuhi tinta hitam dan ia tergeletak di tanah dengan kondisi yang sangat tragis. Di sebelah tempat ia berbaring, ada sebuah surat yang diyakini sebagai surat dari iblis. Isabella Tomasi lahir di negara Italia. Ia belajar menjadi seorang biarawati di umurnya yang sangat muda, yaitu 15 tahun. Ia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dan bergabung dengan Benedictine Convent atau biara Benedictine yang terletak di kota Palma di Montechiaro. Saat ia bergabung dengan biara, ia langsung dibaptis dan mendapat nama Maria Crocifissa della Concezione. Diketahui juga bahwa ia adalah biarawati yang patuh, taat, dan baik kepada Tuhan dan sesama. Selain berdoa dan mempelajari kitab, ia juga suka bernyanyi di paduan suara. Diketahui juga bahwa Sister Maria menguasai beberapa bahasa seperti Arab, Latin, Yunani, dan yang lain. Awal munculnya tanda-tanda Maria dirasuki iblis. Awalnya hanya perilaku Maria lah yang berubah, seperti ia sangat mudah marah. Tetapi perilaku Maria ini semakin hari semakin aneh. Ada suatu saat ketika para biarawati sedang berdoa dan bernyanyi bersama, Maria yang biasanya senang, tetapi hari ini ia berteriak-teriak seakan ia kesakitan dan akhirnya pingsan. Setelah itu, ia tidak bisa mengikuti ritual keagamaan lagi karena setiap kali ia ikut, ia akan menjerit kesakitan dan akhirnya pingsan lagi. Para biarawati mulai khawatir dengan keadaan Maria dan mendoakannya. Maria sendiri sadar akan perilakunya yang berubah dan ia juga merasa aneh dengan dirinya sendiri, seperti ia sering mendengar bisikan aneh, "Menjauhlah dari Tuhan dan sembahlah kami." Ia juga sering mendapat penglihatan tentang iblis di pikirannya. Karena itu, ia pun melakukan sebuah ritual keagamaan Katolik, yaitu pengakuan dosa, sebab ia berpikir kalau akan ada jalan keluar setelah melakukannya. Saat di bilik pengakuan dosa, ia mengaku kepada pastor bahwa ia dirasuki oleh iblis dan sering mendapat bisikan-bisikan agar ia menjauh dari Tuhan. Awalnya semua biasa saja, tetapi semakin lama Maria berbicara dengan bahasa yang tidak formal, kasar, dan akhirnya ia mengamuk. Setelah selesai, pastor mendoakannya dan ia mengaku bahwa ia tidak ingat apa yang terjadi. Ia pun semakin rajin berdoa kepada Tuhan untuk menghindarkannya dari semua hal buruk. Malam saat Maria dirasuki iblis. Saat itu, para biarawati melakukan doa dan bernyanyi seperti biasa. Mereka menyadari bahwa Maria tidak berada di sana. Karena mereka tahu Maria sedang dalam keadaan yang tidak baik, mereka pun mulai mencarinya dan mereka sangat terkejut setelah melihat Maria tergeletak di tanah dengan wajah yang dipenuhi tinta hitam. Bahkan dituliskan bahwa wajahnya sampai tidak bisa dikenali. Ia kesulitan bernafas dan kelelahan. Di sebelahnya terdapat sebuah surat yang ditulis dengan bahasa yang tidak dikenali. Saat Maria sadar, para biarawati bertanya apa yang terjadi padanya. Ia berkata bahwa, "Aku tidak dapat mengingat apa arti tulisan ini. Aku juga tidak ingat bahwa aku menulis ini. Tetapi aku dikelilingi oleh para iblis yang dipimpin oleh Lucifer dan ia mengambil ahli tubuhku. Surat ini dibuat untuk melawan Tuhan." Setelah mendengar kata-kata Maria, semua biarawati hanya bisa terdiam dan tidak diketahui apa yang terjadi kepada Maria setelah itu. Isi surat yang ditulis Maria. Setelah berabad-abad, tidak ada yang bisa benar-benar memecahkan misteri surat ini. Karena surat ini ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal dan cenderung terlihat seperti kode. Ada yang bilang bahwa isi surat ini berkata bahwa kebenaran Tuhan itu tidak ada dan kepercayaan kalian kepadanya hanya sebuah candaan. Kebenaran sesungguhnya ada pada kami yang berada di atas segalanya. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang benar-benar tahu apa arti surat ini. Dan apa pendapat kalian tentang kejadian ini? Sejujurnya aku agak bingung sih dengan kejadian ini, karena aku tidak tahu kalau kejadian ini terjadi karena iblis atau bukan. Jadi kita bahas satu persatu ya. Para peneliti menemukan bahwa surat ini berisi kode-kode gabungan dalam beberapa bahasa seperti Arab, Latin, dan Yunani. Ya, itu adalah bahasa yang dikuasai oleh Sister Maria ya. Ya memang masuk akal sih kata-kata peneliti tersebut ya. Dan menjadi biarawati kan juga tidak mudah ya. Banyak tekanan juga. Apalagi Maria udah menjadi biarawati pada umurnya yang sangat muda. Jadi untuk percaya dan menaati Tuhan adalah hal yang tidak mudah untuk ditepati. Apalagi mereka sering melakukan ritual yang ulang-ulang setiap hari, dan mereka juga pasti
pernah merasa kesepian lah ya. Dan mungkin karena itu si Sister Maria ini merasa stres dan tertekan. Dan akhirnya para peneliti menemukan sebuah konklusi bahwa oke, mungkin hanya segitu aja ya yang bisa aku ceritakan hari ini. Dan bye.